Berjumpa lagi di channel YouTube tentang pendidikan, di mana kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara memvalidasi NUPTK. Banyak guru-guru yang belum memiliki NUPTK sering bertanya mengapa pengusulan NUPTK mereka ditolak, atau mengapa proses pengurusan NUPTK sangat lama. Nah, terlebih tentu harus kita ketahui sebenarnya NUPTK itu apa dan kegunaan untuk apa. NUPTK itu sangat bermanfaat bagi para guru, baik dia sebagai ASN ataupun sebagai non-ASN, atau bisa dikatakan sebagai guru yayasan GTY kalau ada di sekolah yayasan, sekolah swasta. NUPTK itu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, sama dengan istilahnya kalau PNS itu harus ada NIP ya. Jadi mencari NIP itu agak sulit ya, harus lolos PNS dulu gitu. NUPTK ini berisi 16 angka, 16 digit, yang fungsinya tentu sangat banyak. Di tampilan Anda ini menjelaskan tentang bagaimana cara verifikasi, validasi, dan penerbitan NUPTK. Nah, proses pengurusan NUPTK ini sekarang sudah secara online. Jadi pengurusan berkas secara online tanpa ada tatap muka lagi. Tidak ada lagi yang membawa berkas-berkas yang berisi dalam map untuk bertemu seseorang ya, dan meminta mengurus NUPTK. Tetapi NUPTK sekarang adalah pengurusan berkas secara online tanpa tatap muka dan tentu tanpa KKN. Untuk mendapatkan NUPTK adalah tentu yang pertama adalah seorang guru harus terdata dalam Dapodik sekolah ya. Dia sudah terdata dalam data pokok pendidikan. Nah, setelah dia terdata, dia harus memiliki jam mengajar minimal 24 jam pembelajaran. Jadi pada saat pengusulan NUPTK, guru tersebut sudah memiliki minimal 24 jam pembelajaran pada Dapodik. Untuk guru yang pegawai negeri atau ASN itu mengupload SK 100%-nya ya. Mengupload SK 100%. Jangan lupa SK-nya itu harus cap basah. Apakah dia SK asli lalu di-scan dalam bentuk PDF atau SK legalisir. Yang jelas harus SK asli, SK cap basah ya. Selanjutnya untuk non ASN yang berada di sekolah negeri baik SMA, SMK, SLB, di sini saya berbicara sebagai admin NUPTK provinsi, sehingga saya membawahi guru-guru yang berada di SMA, SMK, dan SLB. Itu harus mengupload SK pengangkatan tenaga honorer oleh gubernur selama 2 tahun terakhir ya. Artinya Anda sudah dalam status guru honor, atau bisa dikatakan sebagai tenaga harian lepas ya, bukan sebagai honor sekolah. Jadi di sini Anda harus memiliki SK gubernur minimal 2 tahun terakhir dan cap basah atau asli di-scan
cap basah SK-nya asli, dan nanti lampiran namanya itu ditandai di stabilo agar pada saat divalidasi namanya mudah ditemukan. Selanjutnya untuk guru di luar sekolah negeri, guru swasta itu harus mengupload SK pengangkatan sebagai guru oleh yayasan, ya, bukan oleh kepala sekolah tetapi oleh yayasan. Dan ya, untuk GTY ada dannya, dan melampirkan juga SK pembagian tugas minimal 4 semester terakhir. Jadi SK pembagian tugas di minimal 4 semester terakhir di sekolah yang mengusulkan NUPTK Anda. Jadi bukan yang dari sekolah sebelumnya, ya. Apabila Anda ingin berpindah, sudah pernah berpindah, ya Anda mengusulkan dari sekolah sebelumnya. Bukan. Jadi semuanya syarat untuk guru tetap yayasan, di mana Anda harus mengusulkan SK dari sekolah pengusul, ya. Selanjutnya seketika 5 poin sudah siap, itu juga bisa ada diminta untuk mengupload ijazah, ya, ijazah asli, atau bisa cap basah SD, SMP, SMA, dan S1. Dan yang ketujuh adalah kartu tanda pengenal asli. Kadang muncul pertanyaan, bagaimana kalau tidak S1 atau D4? Ya, berarti belum bisa untuk mengusul NUPTK, ya. Nah, selanjutnya manfaat NUPTK, ya. NUPTK ini seperti sebuah bangunan. NUPTK adalah pintu masuk ke dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk syarat mendapat tunjangan atau mengikuti pembinaan guru, ya, kegiatan-kegiatan lainnya, dan program menarik lainnya oleh Kemdikbud. Jadi jika sudah ada NUPTK, Anda sudah bisa mengikuti berbagai program lah, ya. Artinya NUPTK ini adalah nomor unik, ya, sejenis nomor profesional kerja daripada guru tersebut, baik dia seorang PNS ataupun non PNS sesuai dengan syaratnya. Nah, saya akan memberi contoh. Saya akan mencoba memverifikasi dan memvalidasi salah satu atau beberapa permintaan, ya, beberapa permintaan pengusulan NUPTK yang berlaku bagi Aprov admin provinsi, ya. Di sini beranda kami seperti ini. Ada approve perubahan nama. Jika ada Anda salah nama di Dapodik, bisa diajukan. Dan saya akan mencoba mengapprove calon penerima NUPTK, ya. Lihat dokumen. Oke. Ini guru tersebut di sekolah negeri. Dia mengajukan SK Gubernur tahun 2017. Lalu dia mengajukan pembagian tugas, ya. Ini sudah salah. Dia mengajukan pembagian tugas 4 semester terakhir. Nah, dari sini, dari pengusulan salah seorang guru ini, itu berarti sudah tidak memenuhi syarat, di mana seperti yang dikatakan tadi bahwa guru yang berada dari sekolah negeri, berasal dari sekolah negeri, jika dia non PNS, dia mengajukan SK Gubernur minimal 2 tahun terakhir. Jika tahun ini adalah tahun 2020, ya, sudah tahun bulan Juli, artinya dia harus mengajukan atau mengupload SK Gubernur 2019 dan SK Gubernur 2020. Tidak lagi mengupload SK pembagian tugas, ya. Karena SK pembagian tugas itu hanya untuk guru
tetap yayasan atau guru di sekolah swasta. Ya. Ini salah satunya. Kalau KTP-nya kita lihat sudah benar, ijazah SD-nya sudah benar, ya. Ijazah SMP-nya juga sudah benar, ijazah SMA-nya sudah benar, ijazah S1-nya juga sudah benar, asli. Tetapi kesalahannya ada di pengangkatan, sehingga sebagai verifikator dari dinas provinsi saya klik untuk menolak, ya. Dan saya akan selalu memberikan alasannya. Harap mengupload kembali SK pengangkatan THL 2 tahun terakhir. Saya kasih tanda kurung cat basah, namanya ditandai, lalu saya tidak untuk sekolah negeri tidak perlu mengupload SK pembagian tugas. Oke, sampai sini saya akan klik oke. Ya, dan pasti akan sampai kembali ke operator sekolah yang mengusulkan. Dia akan ada tanda X dan akan melihat bagaimana status penerimaan, ya, apakah ditolak atau tidak. Contohnya akan seperti ini. Saya akan membuka. Nah, contohnya akan seperti ini. Nah, ini contoh yang X provinsi, ya. Akan tampil seperti ini, ada tanda X, tinggal diklik saja. Nah, ini. Di sini ada tampil jam mengajar pada Dapodik masih kurang. Ini salah satu berkas yang kami tolak, ya. Salah satu berkas yang kami tolak, tampilannya seperti ini. Jadi untuk operator-operator sekolah, kiranya rajin mengecek alamat website Verval PTK dalam pengusulan NUPTK guru, sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pengurusan NUPTK itu begitu lama, sampai ada yang bilang sampai bertahun-tahun. Itu tidaklah benar. Itu hanyalah berita hoax, di mana pengusulan NUPTK itu tidak sampai 1 tahun, ya. Yang penting berkas Anda benar, berkas Anda sudah sesuai dengan permintaan, kami jamin pasti dalam 2 atau 3 bulan NUPTK Anda sudah keluar, sudah terbit, ya. Karena pengurusan NUPTK itu ada beberapa verifikator, bukan hanya dari dinas provinsi, tetapi ada verifikator juga dari LPMP. Terus penerbitannya dilakukan oleh PDSPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kiranya proses pengajuan NUPTK Anda, calon-calon penerima NUPTK, guru-guru, dengan pemaparan kami ini dapat membantu dan NUPTK Anda dapat segera terbit. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan di-share video tutorial kami. Salam sehat.